sebenarnya dari BPN sendiri sudah sempat berkomunikasi soal ini? Belum, kami belum berkomunikasi terkait dengan apa yang terjadi di Saudi Arabia ya. Tetapi kalau kemudian kita bicara tentang fenomena penggunaan aparatur negara, baik itu ASN, baik itu kepolisian, pejabat maupun juga, BUMN bahkan belakangan ini, itu kan banyak fakta dan fenomena itu muncul di banyak tempat ya. Misalnya yang terakhir ya pengakuan dari salah satu Polsek ya, Kapolsek yang kemudian pengakuan itu disampaikan kepada publik, kemudian setelah dia ketemu dengan Kapolda kemudian berubah. Jadi fenomena ini banyak sekali di mana-mana dan kami temukan fenomena ini berbahaya dan banyak etika yang kemudian dilanggar, banyak fatsun politik yang kemudian dilanggar, dan kami sejak awal menghimbau agar kemudian praktek-praktek penggunaan aparatur negara jangan sampai kemudian jadi praktek masif yang mencederai kualitas demokrasi. Ada langkah selanjutnya dari BPN mungkin? BPN secara resmi misalnya contoh ya, kami beberapa hari yang lalu itu melaporkan 3 Kapolda, Kapolda NTB, kemudian Kapolda Sumatera Utara, kemudian satu lagi Kapolda Jawa Barat terkait dengan penggunaan aparatur negara, kepolisian dalam hal ini untuk kepentingan kampanye ya. Itu kita laporkan ke Propam. Oke, alat-alat buktinya sudah cukup? Ya, kalau dilaporkan itu pasti ada alat buktinya. Tentu tugas selanjutnya adalah Propam. Tugas alat bukti itu bukan masyarakat, Mbak. Itu yang harus Anda pahami. Nah, kalau misalnya dari Mas Arya sendiri mendapat tudingan seperti ini, adanya penggunaan aparatur negara yang dituding menguntungkan salah satu kandidat pasangan calon? Ya, saya mengacu subjektivitas dari Pak Jokowi dan tim kampanye serta partai-partai pengusung ya. Ini terlihat beberapa kali selalu disampaikan di berbagai kesempatan bahwa untuk ASN, untuk Polri dan untuk TNI harus pada posisi netral. Ya. Karena pemilu ini akan berlaku jujur dan adil kalau aparat ASN ya, kemudian Polri dan TNI ini netral. Oke, nah dengan isu-isu yang muncul seperti ini, oke baik. Dengan isu-isu yang muncul sekarang ini, boleh dilihat dari berbagai survei. Ini kelihatan nih di era bagaimana Pak Jokowi itu tidak menggunakan kekuasaan dan kewenangannya untuk sekedar mempertahankan kekuasaan dengan menegasikan iklim demokrasi yang sudah kita bangun yang demikian luar biasa dinilai oleh dalam dan luar negeri. Ya. Hasil dari penelitian dari lembaga survei, Mas Gun bisa lihat berapa persen ASN yang mendukung Pak Jokowi, berapa persen keluarga TNI Polri yang mendukung Pak Jokowi, berapa persen pegawai BUMN yang mendukung Pak Jokowi. Itu terlihat bagaimana menteri-menteri, panglima TNI, Pangdam, ya, aparat Polri itu pada posisi memang tidak digunakan sebagai mesin pemenangan. Dan ini baru era Pak Jokowi yang terlihat bahwa kecenderungan pilihan-pilihan keluarga TNI, ya, keluarga Polri, ASN, pejabat BUMN, bahkan saya lihat di sosial media, misalnya di Telkom, ya, di PTPN, ya, itu banyak karyawan-karyawan BUMN yang secara ekspresif tidak mendukung Pak Jokowi. Maksud saya begini ya, ini ada suatu framing yang saya lihat bahwa bentuk-bentuk yang seolah-olah dicurangi yang tidak lepas dari framing bahwa mengancam kalau nanti 02 kalah itu adalah karena dicurangi. Oke, framingnya dari siapa, Mas Arya? Misalnya Pak Amin Rais beberapa kali menyampaikan tidak percaya pada Bawaslu, tidak percaya pada MK, ya kan? Terakhir bahwa akan membawa masalah ini ke BB. Maksud saya begini loh, bahwa Bawaslu, penyelenggara pemilu, termasuk ASN, Polri, kepolisian ini kita kritisi ya. Baik itu partai politik, baik itu tim 02, tim 01, ada NGO dalam dan luar negeri, untuk bagaimana ini pemilu berjalan secara jujur dan adil dengan netralitas aparatur negara, aparatur militer dan Polri.
itu adalah sesuatu yang baik, gitu loh. Itu adalah sesuatu yang sama-sama harus kita lakukan. Tetapi kalau kemudian mencurigai, bahkan membuat ketidakpercayaan, bahkan sudah mengancam people power, saya ada semacam framing, jangan-jangan ini orang tidak siap kalah ya. Jangan-jangan hanya sebagai alasan nanti bahwa kalau kalah karena ada ketidakadilan, ada keperpihakan, ada kecurangan, bahkan ada ketidaknetralisan, takut termasuk kalah itu. Habib Rizik. Ya. Jadi ini orkestrasinya demikian dibuat. Habis ini Bang Daniel mungkin bisa menanggapi. Semoga ini tidak benar, Bang. Semoga ini tidak benar ya. Tapi kok saya mikir-mikir apa arahnya ke situ ya? Tapi bahwa kalau ada Polri ya, ada Polri yang tidak netral, proses tindak ya, foto sampaikan ke publik. Ini sudah dilakukan oleh BPN saat ini. Kenapa yang ada mobil TNI bawa atribut kampanye 02 tidak diributkan? Maksud saya gini loh, saya percaya oknum TNI yang tidak netral, oknum Polri yang tidak netral, oknum ASN yang tidak netral. Ambo Pak D-nya, Bude-nya, ponakannya jadi mungkin juga. Atau dulu temannya Prabowo di Pak TNI. Itu salah kan Mas Arya? Itu salah, tapi itu oknum. Jangan terus disebut kemudian sebagai institusinya tidak netral. Ya kalau oknum itu dimanapun pasti ada. Dan itu sejak empat kali pemilu pasti ada, entah di Jeddah, entah di Hong Kong. Tidak hanya aparat TNI Polri, aparat KPU sampai Bawaslu di daerah ada saja yang tidak netral. Untuk menyaksikan video lengkapnya, klik link di bawah ini.